juzulan ora wenang apa qatlu sayyidil haram matani kewan kepurane tanah haram walalan yo ora wenang apa qatlu sajare ngethok witune tanah haram sapa sing haram wong biasa wong lagi ihram wal mukhillu utawi wong kang ora ihram wal muhrimu lan wong kang lagi ihram fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono haram ngetok wit-witan haram berburu kewane tanah haram dalam hal itu iku sawaun podo. Jadi ini rungokno untuk di Mekah itu baik orang lagi ihram atau orang biasa ora oleh ngetok wit-witan, ora oleh matani nguber bedil manuk kewan puronan. Tapi kalau di luar Mekah yang Jeddah wong biasa oleh. Yang tidak boleh menembak manuk ngetok wit itu orang yang lagi ihram. Jadi kalau di luar tanah haram wong ihram ngetok manuk apa ngetok wit-witan ra oleh, nembak manuk ra oleh. Ngetok wit-witan ra oleh, nembak manuk ra oleh. Lek wong kalau di tanah haram bahkan ihram bahkan ka ihram ora oleh ngetoki wit-witan, ora oleh nembak manuk. Oh, dhuwure barang ya. Wal khamisu utawi kang kaping 5 macam-macam dam dendane wong haji iku ada mudam al wajib kang wajib bil waqti sebab jima bojone. Bahwa utawi dam sing wajib sebab jima bojone iku alat tertib berdasar urut berikut ini. Badanatun yaiku beleh unta badana. Fa ilam yajid lamun ora nemu sapa wong ha ing unta badana. Fa baqaratun mongko wajib mbeleh sapi. Fa ilam yajid lamun ora nemu ha ing sapi. Fa sabun mbeleh wedhus itu minal kanam saking wedhus. Sekutu wedhus ora oleh wedhusku. Wedhus sing nggonamu ora oleh nggonaku. Ya. Wedhus sing nggonamu. Fa ilam yajid lamun ora nemu sapa wong ha ing wedhus pitu qawama mongko ngaji kerta sapa wong al badanata ing unta badana wastarolan tuku sapa wong biqimati kelawan nilainya unta badana mau tuku to aman ing beras wa tasaddaqolan sedekah sapa wong bihi kelawan beras seharga unta badana. Fa ilam yajid lamun ora nemu ha ing tuku beras randuwe dhuwit soma poso sapa wong angkuli mutin kanggo saben dina poso mutan ing satu angkuli mutin kanggo saben mute poso yauman ing sedina. Jadi lek unta badana iku misalnya oleh beras 6,5 ton untuk 7 ton ya dia wajib poso 1000 dina gara-gara jima bojone aneh-aneh pas ihram dadak jima bojone. Waktu jadi gawe hujjah li wujubil badanati kanggo wajib denda unta badana. Apa sing digawe hujjah bi fatwa sahabati fatwane para sahabat radhiyallahu anhum berfatwa bidzalika dengan rincian untuk badana saterusnya. Faqat rawa teman-teman was ngriwayatake sapa Malik rahimahullah fil Muwatta juz 1 halaman 304 wa samani. Adi bin Abbas radhiyallahu anhuma
annahu satuhune Ibnu Abbas iku suila ditakoni sapa Ibnu Abbas an rajulin tentang seseorang wako akan jima sapa rajul jima bi alihi ing bojone bahwa halih utami rajul iku bimina di Mina masih dalam keadaan manasik qabla an yufidha sadurunge nglakoni tawaf ifadah. Berarti haji ini belum selesai jima bojone. Fa amarohu mongko perintah sapa Ibnu Abbas ing wong mau anyan haro supaya mbeleh badanatan unta badana. Yufidha maknane yatufa tawaf sapa wong tawafal ifadati kelawan tawaf ifadah. Waruwi alanten riwayatake apa mislu hada riwayat seperti ini an Umar fatwa dari Umar wa ibnihi lan fatwa dari anaknya Umar sapa Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah juga fatwa dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Terus kok jadak sapi wedhus bareng piye? Warujuk utawi merujuk ilal baqarah maring sapi. Was sab'i minal ghanam lan wedhus pitu. Di annahu makrona setuhune baqarah lan sab'in minal ghanam fil udhiyati dalam hal kurban iku kal badanati nilaine kaya unta badana sama-sama untuk kurbannya 7 orang. Wa amar rujuk anapun enten merujuk ilal it'am membayar jam berupa sotakoh panganan beras semasya melalui poso fali anna syar'a krono setuhune syarat iku adalah pindah opo syarat fi jaza'i sayyidi ing dalem dendone walesane buru kewan minal hayawani dari dendo kewan lek rano kewan dendone apa ilaihima pindah nangone it'am kemudian siam alat takhir halih kena milih faraja among kembali sapa wong ilaihima maring it'am lan siam una dalam hal jam karena jima ini indal udri nalika undur tidak mampu alat tertib secara urut badanah dulu ka ono sapi ka ono wedhus itu ka ono tuku beras ka ono maneh poso urutane ngono. Terus beras unta wedhus sing dibeleh mau dibeleh nang Mekah dibagi-bagi kepada fakir miskin Mekah. Liqauli ngono mau krana dawuh Gusti Allah taala hadiyan balighal Ka'bah hadiyan beleh dam balighal Ka'bati halih tumeka Mekah. Jadi perjalanan dari Madinah zaman sakmono karo nggawa unta nggawa wedhus itu enggak oleh mbeleh wedhus mbeleh unta sebelum sampai Mekah. Hadiyan balighal Ka'bah fayajibu muka wajib apa sarful lahmi bagi daging wato amilan bagi beras ila masakinil haram kepada fakir miskinnya tanah haram muqimin autariin baik mereka memang mukim di Mekah atau mereka pendatang wong Madura asline terus datang nang Mekah nang kono bekerja tapi nyatane miskin berhak menerima apa muqimin autariin. Dikaulihi nomor 3 wong laki ikhram atau wong laki tidak ikhram dua-duanya sama-sama nggak boleh berburu di Mekah nggak boleh ngetoki wet di Mekah. Dikaulihi karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Mekah pada hari penaklukan kota Mekah piye dawe inna hadzal balad setuhune negeri Mekah ini iku haramun tanah haram. Tanah haram artinya banyak perbuatan yang di luar Mekah dibolehkan tapi di Mekah diharamkan, makanya disebut tanah haram. Orang menyebut tanah suci Indonesia
Terus ada yang salah paham. Pas kita umroh, mutawif teman dari Madura kena najis. Gak apa-apa masih kena najis sholat. Loh kok ini mas? Ini kita tanah suci. Padahal istilah suci terjemahan Jawa menterjemah tanah haram. Bukan suci-suci toharo. Itu suci terjemahan dari haram ini. Ini salah paham. Kok cetak najis rapopo, alasannya di tanah suci. Ya, di tanah suci rasa cewek pisan ngono ae. Wong di tanah suci. Nah ya, itu harus diralat korun itu. Kan masih kita eling nih lah. Gak kiai rasa berfatwa. Inna hadzal balad satune negeri Mekah ini iku haram tanah haram dihormatillah karena dihormati oleh Gusti Allah. Apa saja yang haram dilakukan di Mekah padahal di luar Mekah tidak diharamkan. Layu dotu rakana diketok saja wit-witane walian farulan ora kena diuber ora kena diburu saitu kewan buruane wala tultakotulan ora kena diambil dipungut lukotoe barang ilang ila kecuali man orang arafa yang ingin mengumumkannya yang kono nemu masak tebek ora oleh dicupuk kecuali akan diumumkan. Gak nemu perawan, ya tambah oleh. Wala yuhtalalan ora kena dicabuti khalahu rumput-rumputnya. Wis aturane Mekah ngono kuwi. Qala Abbas ya Rasulullah ilat idkhir kecuali alang-alang nggih. Alang-alang kono sing tuwa-tuwa. Njaluk lek alang-alang mbok yo diolehno. Boleh diarit engko tuwa-tuwa dipeme terus tinggi payone omah untuk atap rumah. Fa innahu setune alang-alang iku likinim kanggo gubuke wong-wong. Cek iso gawe gubuk. Wa buyutim lan kanggo omah nggih payon. Kala dawuh sapa Nabi ya wis ilal idkhir ya ora apa-apa. Kejaba alang-alang. Akhrajan nyritake ing hadis sop al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun ani bin Abbas radhiyallahu anhuma yu'datu maksudnya yukta ora kena diketok wit yunafaru yusaru digusak liyusota untuk diburu us mabur ditembak wakila katanya maknawi yusotu naik diburu lu koto ma barang-barang sakoto yang ceblok di Mekah minal asya segala macam benda barang ceblok barang temon yuktala uti cabut bil aiti kelawan tangan wa nahwiyatan yang semisalnya khalahu wal hashish ar-rutab yakni rumput yang masih basah al-idkhir nabatun tumbuhan ma'rufun yang dikenal lada ahli Mekah dikenal oleh penduduk Mekah kinim ay haddatihim diperlukan kangge rumah kangge tukang pandi yukatu dinyalakan bi dengan rumput alang anaru geni kena ngopong-ngopong cetek lho mun sampai cetek geni keliru tiralan libuyutihim ay yusaqifuna mereka memayoni rumah-rumah di kelawan wit alang-alang faqal khashab di atas kayu. Jadi di bawah kayu usuk-usuk reng baru atasnya alang-alang. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul buyu wa ghairiha minal muamalat. Utawi iki ku kitab tentang dol tinuku wa ghairiha lan liyane dol tinuku minal muamalat yakni segala jenis transaksi akad. Al buyu utawi buyu dol tinuku ikut salah satu asya ana telung werna.
bai'u ainin musyahadatin dodol barang sing nyoto kilo barangnya kilo hand sanitizer tukunan nyoto baca izun iku wenang wa bai'u syai'in lan dodol barang mausufin yang disebut kriterianya sifatnya fidzimati masih dalam tanggungan durung diserahno baca izun wenang juga mas namanya film nuku barangnya kan lagi dia barangnya mobil Innova tahun 2010 kondisi ini loh daftar bengkel lagi wis melaku sak menatus kilo nggak pernah ngeder mas regane 110 ngedol barangnya turun ngono tapi disebut sifatnya kriterianya secara rinci. Mas aku tumbas sembarang pokoknya aku tumbas perumahan itu perumahan itu turun ono usik kaplingan tapi ini ukuran sakmene kamar loro jadi ini kayune minimal kamper terus cor-corane ngene engko wesine ngecor iku kudu wesi rolas minimal gentengi ngene iki ombone sakmene terus engko garasine kaya ngene regane piro boleh begitu barang itu turung ono wis didol ngerti ya itu jenenge salam pesan pesannya enggak bahasa apa enggak inden nginden nah inden wenang niku sah-sahae ya dodol barangnya turung wujud ila wujudan nalika ditemoni asifatu sifat alamawu sifati sesuai dengan sifat yang disebutkan jadi pas serah terima pancen persis seperti yang disebutkan dan kalau ternyata nggak persis dan tetap kepingin lanjut harus ada ibro sepurane mas mian janjiku ngene berarti pengen gue lewat sisi ora nemu iki wis ngene tok ya apa dikurangi ora apa-apa wis kurang 1 juta utawa halal mas ya ditambah ibro maneh wa bai'u ainin ghaibah dodol barang sing ora ketara lam tusad tegese ora kena tingali fala juzu ora wenang nurut Syafi'i tapi kalau nurut Hanafi asal antara penjual pembeli itu sama-sama ahli naksir boleh ini mas dodol pohong neng jero lemah gak ketara kalau Syafi'i kudu dijebol sih ditimbang baru jual beli kalau Hanafi diborong boleh iki sak hektar iki piro tapi kudu padha-padha pengalaman nih sing nandur pengalaman sing tuku yo pengalaman kene iku mas lek pohon apike kaya ngene iki biasanya sak hektar ini oleh 100 ton nah per ton regane 1 juta tapi kan yo zaman ku dadak bedol macam-macam jadi per ton 1 juta itu lek wis dibedol wis dijebol nek dadak jebol sik ning ndoro lemah ngene per ton regane kira-kira 800.000 aku njaluk iki minimal mau borong mau tuku sekitar 80 juta dua-duanya sama-sama pinter naksir 75 ya itu boleh menurut mazhab Hanafi kalau kemungkinan benarnya sekitar 80%. Jadi nggak harus yakin nyoto, yang penting ghalaba ala dhanni annahu sahih, bahwa dia memang sudah menduga kuat. Yo sakmene engko kira-kira lamun meleset di dia. Nek turun pengalaman ora oleh. Zaman tukang borong turun pengalaman, musuh wong sing wis pengalaman. Impok ya. Iki kacang nih. Sampe niki tukunen 1 miliar, larang lho iki anu iki.
Kalau mau jebol kira-kira iso dadi 200 ton nih. 200 ton tekan iso. Orang ngerti tuh, tiba-tiba ketemu 2 ton nyanyi. Kalau full pakai Syafi'i harus fair-fairan tadi dijebol sih. Ini mas tak jebol. Nah, nanti kami tim yang jebol itu diopain jebol. Per ton opain jebol biro 1.000. Oke. Jebol 100 ton berarti opain jebol tok 10 juta. Bareng setelah itu ini 10 juta opain jebol. Terus bareng tak tukune 1 juta itu per ton regane piro. Mazhab Syafi'i ngono kuwi. Timbang dadi rame mending ngono bisa. Repote mazhab Syafi'i ku jauh. Kadang yang punya tanah itu kepingin duit langsung tambah saya taris payu kabeh wis. Ini 1 juta kayak gitu tuh. Lah langsung jebol 100 ton itu ya berat dibawa ke pasar mana? Kecuali kalau ada pabrik tapioka, baru seberapa pun bisa. Dan tidak semua daerah itu bisa membawa pohon ke pabrik. Namanya kurdi stok neng pasar-pasar. Pasar gadang mau stok 5 truk rantai ente. Lam tusahat dodol barang kang turun kena didelok enggak bisa dilihat fala juzu ora wenang. Al aslu utawi dasar fi masyru'atil bai mengenai disyariatkannya dol tinuku iku ayatun pira-pira ayat minha iku setengah saking ayat qaulu dawi Gusti Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Tapi nunggu kalau Yahudi maca ayat ini innamal bai'u mithlur riba. Iku titik mesti nih. Terus macam mana ya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wong Yahudi enggak ngono macam innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Apa praktek riba itu kan ya sama dengan jual beli. Cuma jual beli uang dengan barang, kalau riba uang pada uangi. Barang golek bati, golek selisih, uang juga boleh golek selisih pada ae. Wa ahallallahu padahal Allah menghalalkan jual beli. Berarti juga menghalalkan riba. Tak balik nih. Innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'. Berarti juga wa halar riba. Ngono karepe bawa tek. Terus mari ngarani, lha mburi niku wa haram riba. Oh, berarti Quran itu kontradiksi. Paling repot ngaji karo wong liberal ya repot tak karepe dhewe. Wa ahaditsu lan pira-pira hadis minha iku setengah saking ahadis ma utawi hadis rawa yang telah meriwayatkan hu ing ma sopal hakim suila ditakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul kasbi atyab nyambut gawe pundi ingkang langkung sae langkung halal faqala nabi dawuh amalur rajul biyadi orang kerja dengan tangannya sendiri kreasi buat apa keterampilan memproduksi sendiri itu paling jos. Kalau itu berarti kerja di sektor industri termasuk pertanian menghasilkan nomor 1 itu. Dan nyuwun sewu umat Islam jangan sampai melepaskan sektor industri, sektor produksi. Total penting
menguasai perdagangan penting, tapi sektor produksi jangan sampai dikuasai orang lain. Yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, segala bentuk jual beli bisnis. Nah, kita itu kadang sektor produksi orang lain, sektor peredaran barang, dagang juga orang lain. Pertama, sektor produksi, baik produksi tani ataupun produksi olahan. Itu kalau semuanya orang lain, kita khawatir jangan-jangan campuri babi, opo. Jadi yang beredar di tengah-tengah umat nggak jamin mesti halalan thayyibah. Kalau pelaku sektor produksi itu orang lain, gitu loh. Apalagi misalnya wong liya musuhi Islam, pertanian, sing beras beredar di pasar umum umat Islam, beras yang nyun sewu prosesnya dicampuri zat kimia opo, akhirnya itu nggak aman untuk kesehatan. Yang khusus untuk mereka yang aman, bahaya. Jangan sampai umat Islam itu meninggalkan sektor produksi. Mulai teko pondok tani jos, nandur suwek jos, nandur mbote yo jos, nandur parit jos. Itu loh. Semuanya barokah. Nabi bilang dua ini apa? Produk amal lihat, kerja hasilmu sendiri, industri, produksi dan segala macam. Terus yang kedua, peredaran barangnya juga kalau bisa dikuasai umat Islam, sistem dagang. Ya, untuk sementara Indonesia secara umum kalau hasil tani itu masih muslim kebanyakan, tapi industri olahan rata-rata non muslim, bose non muslim. Kemudian perdagangan mungkin 90% dikuasai non muslim, sektor perdagangan. Harus direbut loh mas. Dia cara ngerebutmu. Dua-duanya dikuasai, jos wes. Mabrur yang api-api, dagangnya saya api. Lalu sektor niaga dalam kapasitas besar itu bisa dimainkan. Taruhlah kelompok tertentu menguasai gula. Jadi mereka modelnya pabrik manapun, kalau produksi langsung mereka ambil, mereka jadi distributor. Dan pabrik gula juga berkepentingan itu. Pabrik itu nggak ahli dodol. Maunya begitu diproduksi langsung laku dijual, nggak gelem dodol didik. Nah kalau ada orang yang bermodal besar siap membeli semua, pabrik senang. Nah tapi bahayanya kalau nggak dikontrol negara, beberapa orang itu menguasai taruhlah 5 juta ton gula nasional, itu bisa dimainkan. Kami nggak akan melepas ke pasar kecuali kalau begini. Harganya harus sekian, kasihan rakyat. Dan kami minta juga nanti ke depan Menteri Pertaniannya harus ini, Menteri Perdagangannya harus ini. Kalau enggak, ini gula enggak kami lepas. Bahaya. Makanya baik bisnis itu harus pegang produksi, terus sektor perdagangan. Iso goleng negara iso. Untungnya kene si ono MUI, si ono Bepom, Bepom, si ono ngono-ngono itu. Apalagi kalau sampai itu barang-barang strategis namanya, beras, gula, itu barang strategis, bisa mempengaruhi politik, stabilitas politik. Kalau sampai itu kita bergantung pada luar negeri,
Untung kayak Saudi itu menguasai minyak. Meskipun nggak punya beras, kalau ada negara ngancem, kamu misalnya nyun sewu, Cina ngancam Saudi, saya minta menterinya ini, kalau menterinya nggak ini, kami nggak kirim beras. Saudi bilang, apa gak kirim beras, aku yang nggak ngirimi minyak nang kono. Saya iso tawar menawar. Kalau sampai suatu negara minyak nggak punya, beras nggak punya, nggak menguasai produk strategis begini, itu kedaulatannya hilang. Soal ngangkat menteri mesti tanya kepada negara lain yang biasa ngirimi barang. Maka kita kepingin banget, kadang kita sampaikan pas Menteri Perdagangan kunjung ke PW, Menteri Pertanian, nyun sewu lah, sektor produksi ayo ditingkatkan. Kita itu bawang putih sekitar 80% bergantung dari Cina, sing gede-gede bener-bener itu bahaya. Kalau sampai Cina memainkan itu, kata kirim, kecuali itu bos-bos Cina iku aja diproses korupsi ini. Lah iku mau proses tak kirim. Satu sisi kita butuh bawang, satu sisi juga butuh penegakan hukum, didikte orang lain. Cuma wong iku kadang wegah dijak kesel-kesel. Timbang nandur angel mending langsung impor ngono. Kecuali kalau dalam jenis tertentu, jenis barang tertentu, Cina juga bergantung pada Indonesia, monggo dimainkan juga. Nah tapi masalahnya Cina itu belas nggak bergantung pada kita. Beras duwe dewe, buah duwe dewe, lengon duwe dewe, Cina mio duwe dewe. Kita nggak bisa mendikte Cina, tapi mereka bisa mendikte kita. PE sama besok jadi menteri ya, tolong ya. Ini coba harus jadi menteri. Minimal punya wawasan ya. Saya pas disuruh ngaji di depan jajaran direksi pabrik-pabrik gula, saya titipkan, tolonglah gula ini sesoro apapun, ayo terus ditingkatkan produksi dan kapasitasnya. Ojo anu kiai kurang menguntungkan, ojo ngono. Masih soro-soro badine titik harus tetap digenjot. Baik yang Probolinggo, Pasuruan, Situbondo, Madiun, mana-mana harus digenjot. Proporongko badine rapate akeh dibetung buri. Kenapa? Kalau kita terus produksi cukup, gula nasional cukup, nah itu kita nggak didikte orang luar. Nah, cuma menurut saya gula rafinasi dan segala macam itu yang dari Thailand murah banget. Kalau gula kita bersaing kalah. Dilalah gula nendawe kan rapatnya ketoro putih mengkristal, produk budak, tapi ku sing enak. Nah wong awam rapatnya ngerti, senengan itu kucing, nah sing kuwening iku padahal kayak campuran kimia ini. Jadi yang dari sana murah, importer itu suka nyari badik golek sing murah-murah, impor dalam jumlah besar. Akhirnya gara-gara ngimpor jumlah besar, gula dalam negeri regone anjlok sambat, akhirnya rapatek badik. Itu aja mau berbadi aja lah, impor-importir. Pikiran negara aja sampai didikte abang salah. Itu antara kita dengan luar negeri. Belum antara Jawa dan non-Jawa. Ada beberapa wilayah yang bergabung di NKRI itu belum 100%. Saya kudu pengen petaleng. Ada gerakan-gerakan separatisme. Kudu misah teko NKRI. Nah, wilayah-wilayah harus ada analisa dari Menhan, Menteri Pertahanan. Analisa yang benar-benar cermat. Sekiranya ada daerah tertentu di luar Jawa
yang kepada NKRI itu belum tulus 100% apa cintanya, loyalitasnya. Pabrik-pabrik strategis nggak boleh didirikan di sana. Pengolahan emas nggak boleh di sana. Kalau sampai wilayah seperti itu, sumber emas punya sendiri, kayu punya sendiri, beras punya sendiri, semen punya sendiri, listrik punya sendiri, iso-iso njaluk merdeka, nggak boleh. Jadi bagaimana tetap harus dibikin saling ada ketergantungan, sehingga cara Arab merdeka berpikir 7 keliling, Mas. Daerah-daerah itu memang punya kayu, tapi nggak punya pabrik pengolahan kayu. Makanya yang punya wit kayu jutaan hektar Kalimantan dan luar Jawa. Tapi pabrik pengolahannya ya neng Pasuruan, neng Gresik, neng Sarang, Gelondongan gede-gede di Momoti truk ini. Dari sana dibawa ke sini. Nggak boleh mereka punya kayu, pabrik kayu di sana, bahaya. Iso-iso wong Jawa ngene. Ngerti ya, Man? Besok jadi presiden. Ada wilayah tertentu punya tambang emas. Nggak boleh tambang emasnya di situ, terus smelternya juga di situ nggak boleh. Pabrik smelternya harus didirikan di pulau yang lain, yang Gresik, sehingga mereka nggak bisa mentang-mentang aku merdeka untuk emas, Mas Yoko untuk emas nggak punya teknologi kate lapo. Ada ketergantungan dan seterusnya. Nah, kecuali kalau wilayah itu benar-benar sudah full 130% NKRI harga mati, monggo pun mereka mau mandiri swasembada jenis barang apapun monggo, nggak akan ingin lepas dari NKRI. Kayak Jawa Timur begini wis mbae hubul waton minal iman ya. Wong pancen pabrik NU di sini. Rata-rata kesadaran NKRI harga mati sangat tinggi kayak di Jawa Timur. Nggak dikhawatirkan lepas dari NKRI. Nah, makanya pabrik-pabrik strategis di sini. Di sini gula sekitar menguasai 70% gula nasional. Pabrik gula di Jawa Timur. Di provinsi lain didik pabrik gula. Sengake yo ning Jawa Timur. Beras surplus, kopi surplus, daging sapi surplus Jawa Timur itu. Apa mana? Barang-barang. Pabrik semen ada di sini, pabrik pupuk ada di sini. Yang punya sawit Kalimantan, tapi pabrik pengolahan minyaknya Surabaya. Biasanya di momot tangki-tangki yang hijau muda itu dari nyebrang dari Bakauni ke Surabaya, ya, diolah di Surabaya situ. Mereka yang punya sawit, yang punya pabrik Surabaya dan seterusnya. Kalimantan yang punya kebun kopi, tapi pabrik kopinya Dampit ini. Dampit Malang. Jadi ekspornya atas nama Dampit. Dan seterusnya. Maka nih, ayo tetap NKRI harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Mas, Nabi itu luar biasa. Yang harus dikuasai top ini, pertama sektor produksi industri, yang kedua perdagangan. Itu harus dipegang karena terkait dengan kedaulatan negara. Maksudnya mabrur itu apa? Bai'un mabruri. Lagi nggak ada buju IV dalam transaksi jual beli, wala khianata, dan tidak ada khianat. Terus dodol barang sing durung nyoto, sik neng jero lemah, nggak oleh menurut Syafi'i. Kenapa? Di annahu gharar, karena di situ ada spekulasi. Lam ya jelas, apa lam ya jelas? Belum. Itu catatan ngono Mam, bahasane belum jelas sih, lam ya jelas. Ada spekulasi.
Cuma itu tadi, kalau Hanafi spekulasi nggak apa-apa, asal gak nemen-nemen apa human errornya paling-paling hanya 10%, 20% boleh. Ayat tegese fihi di sana khatul rishi ada kekhawatiran tertipu bujuk wal kita ya tertipu. Pokoknya benar-benar melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anfa'il gharari dodol yang mengandung unsur spekulasi. Akhrajahu telah meriwayatkannya Muslimun Imam Muslim. Nah, kadang-kadang seni dagangnya itu juga kecermatan sama kepekaan sampean menaksir itu bagian dari seni dagang. Marem lemas. Oh, aku mas, mari borong kacang tak taksir oleh 80 ton. Tidak persis mekur luwih titik 80 ton luwih 1 kilo. Itu juga satu kepuasan tersendiri, keahlian dalam menaksir. Dan itu nyun sewu, spekulasi berdagang ya di situ antara lain. Gak berani berspekulasi ya nggak usah dagang. Dan hidup itu berspekulasi. Zaman moro-moro ono perawan ketorayu tak rapi. Itu spekulasi. Iki sak terus iki duwe apa ora ya karo. Kecebet-cebet. Tapi ono kriteriane kufu ngawur ya man. Ditelok wong tuane nggak ada riwayat diabetes, aman-aman. Secara umum nggak ada riwayat darah tinggi, aman-aman. Hal-hal yang kira-kira penyakit menurun itu aman. Terus secara umum keluarganya juga kecerdasannya di atas rata-rata, nasab baik-baik, latar belakang pendidikannya baik-baik, pola hidupnya sehat. Oke. Kalau saya plus kudu NU. Ya spekulasi, sopo sih nggak spekulasi, tapi untuk meminimalisir apa gitu nih, resiko itu nggak rumus kufu. Tapi makanya ojo seneng dhisik, istikharah dhisik lagi seneng. Iya, zaman biyen tak istikharah dhisik. Kata rapi lagi ya Allah alqi alayya mahabbatan minha. Ngomong-ngomong apa sih? Larah. Nah hidup itu berani beresiko. Nggak berani beresiko rasa urip meneng wae wis. Wong numpak kendaraan yang dalan ngegas sih berani beresiko. Lek nggak mau resiko wis meneng wae wis mlaku sikil aman. Tapi kan gak nemen-nemen meneng nang omah lungguh aman. Berani berspekulasi, berani ambil resiko dengan hitung-hitungan tertentu. Ya apa kalau saya dapat mertua Lamongan, plus minus saya kayak begini. Nanti kalau saya terpaksa harus ngarap tambak kayak apa? Buat hitung-hitungan. Pokoknya teman-teman ngelarang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anba'il gharar, jual beli yang mengandung unsur spekulasi, resikonya terlalu tinggi. Akhraja meriwayatkan hadis Muslimun Imam Muslim. Wa yasikhu sahbai ukuli tahir, menjual setiap barang yang suci, berarti dodol teletong ra oleh. Muntafa'in bi, yang kena dihalap manfaatnya, mamlukin yang dimiliki, kalau nggak dimiliki nggak boleh.
Zaman ngono saya bapakmu durung mati. Mas iki sawai bapakku. Bapakku saya wis tua, paling sok ben mati. Paling-paling yo tipe warisane tipe ning aku. Saiki tak dol yo. Ora kenek. Wong belum jadi milik. Iso-iso malah dhek sing mati dhisik. Kalau mazhab Maliki, asal barang itu miliknya plus ada manfaatnya, meskipun najis boleh dijual belikan. Jadi wong-wong Blitar, kalau yang punya kandang sampai 1 juta ayam, ya kan? Nah itu kotorannya bisa untuk ngupai karyawan, pembantu. Sing njupuki golongan yang pujon-pujon gini, golongan yang wong dieng-dieng kono. Truk-truk besar-besar, tronton-tronton itu mau telek-telek teko Blitar ya. Nah, eman-eman ya. Nah, regane ya lumayan ya. Itu. Terus yang tetap pakai mazhab Syafi'i enggak dijual. Wes Mas kono jupuk-jupuken. Jadi dari kandang diambil yang kering-kering, dikeringkan, wadahi sak, terus sak wis dijahit ngene, tumpuk dalam jomblang. Iki telek Mas. Pengen gowo-gowon. Tapi opaono tukangku sing ngresiki kandang iki. Kesel Mas ngresiki kandang ada iki meme barang. Karo sake barang idolono duwike. Lah piro ngijoli sake karo ngopahi iku per kebong ini iki 5.000. Padahal lamun didol ya 5.000. Tapi kan enggak ngedol iki. Kon ngopahi. Iku sing tetep mazhab Syafi'i lek menghilahi ngono kuwi. Aku ora ngedol sing tak dol sake gelang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Tulungagung yang ternak lele dalam jumlah besar itu juga kadang mau membeli badang-badang ayam itu. Ayam-ayam mati dalam jumlah besar timbang dibuat eman-eman. Didol ning ngene sing peternak lele. Lele wis rada sak lengen-lengen. Iku ayam-ayam mati diobong, terus wis mateng, lalu cemplung nih kolam. Wah lele ini lemu-lemu kan? Dulu entek lah ekor ayam sak ton. Nah, jadi lele ini makan nutrisi tinggi, bergizi. Iku piye carane ngedol yung barang najis ya? Tapi ono manfaatnya, aja didol. Nanti Mas, wes tak gone rono, tak usungane, perke upaono. Wala yasifulan ora sah apa bayu ainin dodol barang najisatin kang najis. Walalan ora sah ma dodol barang la manfaata yang tiada manfaat sama sekali ing dalam barang itu. Dodol semut, manfaatnya apa? Ya, rasa didol semut ora enek manfaatnya. Tapi ngono iku ada penelitian lanjut di lab, suwe-suwe semut tertentu ana manfaatnya malian. Biyen niku wong ra dodol uler, saiki padha dodol uler. Manfaatnya apa nggih pakan manuk. Manfaatnya mana? Itu dijemur lalu digiling, ya kan? Kan apa nutrisinya tinggi banget, bagus untuk kulit. Sehingga ular-ular itu digiling, nggih campuran wedak-wedak itu. Saya mbak-mbak sing ayu-ayu. Yang bernutrisi tinggi itu ular sama cacing. Makanya kadang ono wong produksi cacing secara besar-besaran diekspor
itu larinya ke pabrik kosmetik. Nah, mbak-mbak ojo gampang-gampang didik merek apa impor, merek luar negeri. Wis mending koyo Indonesia Mustika Raja apa? Mustika Ratu. Wedak FIFA yang sudah dilegalkan oleh MUI sudah bekerja sama dengan BPOM, aman, dari produksinya aman, prosesnya aman, bahannya juga aman, berlabel halal gitu. Perkara rapate ayu gampang golek bojomu seneng lah yo ayu. Iya. Wong ayu krana wedakan apa sakjane wis ayu sadurunge wedakan. Hati-hati tuku apa kosmetik impor, hati-hati tenang. Lek sing diusar-usarin lambe kok Bu. Lipstick. Iku apa iku bahane? Sombong. Mending godhong jati wis. Pupuse godhong jati. Lek pengen sing warna ungu wis tuku telo ning ngene Karanglo. Kan ono sing ungune nemen iki. Warna. Ngene ku ae. Ya, ya mut ya. Utawa iku kulite manggis iku. Serius. Pray. Halal iku penting. Falayasiku orang sah baik menjual barang lam yamlikhu yang orang belum memilikinya. Likauli karena sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala bai'a illa fi ma tamlik. Enggak bisa jual beli illa kecuali fi ma barang-barang tamlik yang Anda telah memilikinya. Kemudian enggak oleh ngedol barang sing ora ono manfaat bi'tibari syar'i, manfaat dari pandangan pertimbangan syara. Kal khomri kaya dodol khomer, wal khinziri dodol celeng, dodol babi, ora oleh. Wa alatil lahwi dan dodol alat-alat mainan sing ora ono gunane, wa nahwiya dan yang semisalnya. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari wa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu annahu sami'a, bahwa Jabir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi pada saat penaklukan kota Makkah, pembebasan kota Makkah, bahwa ketika itu Nabi di Makkah berada di Makkah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengharamkan jual beli bisnis khamr, wal maitati bangkai, wal khinziri celeng, wal asnami berhala, dodol patung-patung. Bagilah ya Rasulullah, ara'aita syukumul maitah, bagaimana pendapat Tuhan tentang gajih lemaknya bangkai? Itu penting ya. Fa'inna sungguhlah lemak-lemak itu telah dipoles, dicat ya dengan lemak-lemak itu asufunu kapal-kapal. Kapal ini kan kayu-kayu dipaku, digandeng. Nah, sambungan ini ben gak bocor banyu dioles karo ini minyak yang dicampur bahan yang lain, dicampur dengan apa lemaknya babi, lemaknya bangkai, macam-macam itu. Masa ngono iki ora oleh. Ya, karena diperlukan najis tapi ono manfaat ya, dan diminyai biar dengan suhu malmaitah al-juludu kulit-kulit. Nah, tinggi gilap ini sepatu barang ini apa? Semir. Wa istasbahu lan ngalap lampu biar kelawan minyak-minyak suhum lemak annasu para menungso nggih lampu. Mosok ngono ora oleh.
Nabi bersikulah rauleh panggah rauleh wa haram itu semua hukumnya haram. Semua kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inda dalika ketika itu qatala semoga melaknati Allah melaknati al-Yahuda orang-orang Yahudi." Apa hitungane laknat? Ngono tukang ngakali. Innallaha lamma harrama shuhumahuma, sungguh ketika Allah mengharamkan lemak-lemaknya bangkai babi, jamaluh mereka menghancurkannya. Mereka menggiling diproses hancur, semabau lalu mereka menjualnya. Aku nggak dodol lemak kok. Ngono. Nah, yang dilarang kan menjual lemak. Ini bukan lemak, ini minyak. Membawa wong Yahudi. Lalu mereka menjualnya. Fa'akalu kemudian mereka makan sama nahu duitnya. Yutla ayut dahanu diminyai. Yastasbihu yaj'aluna mereka jadikan sukum apa tadi? Lemak fi masahbihim kanggo lampu-lampu mereka. Wa yuqiduna dan mereka menyalakan fatilan lampu cemplung ublik fiha di dalam lemak-lemak tadi. Liyastadiu supaya mereka mendapat cahaya biar dengan lemak-lemak itu. Qatala maknanya la'ana, moga-moga Allah nanti suhumahuma suhumal maitah suhumaha lemaknya bangkai au suhumal baqar wal ghanam atau lemaknya sapi dan kambing kama akhbar ta'ala biqauli wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim suhumahuma illa ma hamalat duhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azm. Minal baqari dari jenis sapi wal ghanami kambing haramna kami haramkan alim atas orang Bani Israel kami haramkan suhumahuma lemaknya. Tapi umat Islam ora. Jamalu maknanya azabu mereka hancurkan itu. Mereka remukkan. Mereka cairkan. Wastakhraju dan mereka keluarkan tuhnahu minyaknya. Faslun wariba fi dhahab wal fiddah wal mat'uma. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna. Allahumma innana du'afa faqawwina wa innana adilla fa'a'izzana wa innana fuqara farzuqna. Allahumma rzuqna rizqan jadidan wasi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan fih. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal 'arifin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ngaji apa itu?